Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Mari kita simak sama-sama. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk kami kelompok 4. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Bab pembahasan. Yang pertama, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan. Susunan negara tunggal, negara kesatuan, pemerintahan tunggal, pemerintahan negara atau pusat, konstitusi tunggal, konstitusi negara kesatuan, hanya memiliki satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh, dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga bisa dipandang dari segi kewilayahan. Hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berinci Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan NKRI banyak mengalami dinamika. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama mempertahankan NKRI tidak selamanya berdiri kokoh, tapi juga menghadapi ujian. Namun ujian itu tidak memperlemah negara kesatuan Republik Indonesia, tapi semakin memperkukuh eksistensinya di dunia internasional. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Yang keempat, masa Orde Lama. Yang kelima, masa Orde Baru. Yang keenam, masa reformasi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sistem pemerintah presidensil. Lembaga MPR, DPR, DPK, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan meski terdapat dalam UUD 1945. Dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan pemerintah presidensil menjadi sistem parlementer. Munculnya gerakan-gerakan antara lain 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer. Parlemen RIS terdiri dari dua badan yaitu Senat dan DPR. Munculnya gerakan-gerakan antara lain Gerakan Angkatan Perang Ratu Adit APRA di Bandung tahun 1950. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara adalah serikat. Bentuk pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri.
Diberlakukannya UUD RI tahun 1950, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pelaksanaan pemilu pertama pada masa kabinet Burhanuddin pada tahun 1955 yang memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Kegagalan konstituante dan perdebatan mendorong presiden mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Munculnya gerakan-gerakan antara lain Gerakan DITI di Sulawesi, Aceh dan Kalimantan Selatan, pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun pelaksanaannya terjadi penyimpangan, yaitu pemimpin MPR, DPR, BPK, MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga berada di bawah presiden. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Sistem pemerintahan yaitu sistem presidensil. Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang mantap. Banyak kebaikan pada masa ini, antara lain pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Suksesnya transmigrasi keluarga berencana. Terdapat penyimpangan yaitu banyaknya praktik KKN dan pembatasan hak politik rakyat. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadi demonstrasi terhadap pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sebagai gantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Munculnya kebijakan kebesaran politik antara lain kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk parpol pemilu yang demokratis, pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Dilaksanakannya amandemen UUD Negara RI tahun 1945 sebanyak 4 kali, 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pergantian presiden sebanyak 5 kali, yaitu B.J. Habibie 1998 sampai dengan 1999, Abdurrahman Wahid 1999 sampai dengan 2001, Megawati 2001 sampai dengan 2004, Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014, dan Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.